Judul jurnal, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Jurnal ini ditulis oleh Popon Sri Susilawati dan Nani Eprianti pada tanggal 1 April 2017. Jurnal ini termasuk dalam jurnal Law and Justice. Volume dan halaman dari jurnal ini adalah volume 2, halaman 12 sampai dengan halaman 22. Jurnal ini direview oleh saya sendiri, yaitu Saskia Putri Salsabila pada tanggal 27 November 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana konsep teoritis tentang prinsip keadilan serta penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode jenis yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Latar belakang, Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara atau intermediari antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus units dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana atau defisit units. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam lembaga keuangan syariah, telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Hasil penelitian. Yang pertama, konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah. A. Konsep teoritis tentang prinsip keadilan. De Liang-Gai berpendapat makna keadilan dalam hubungan yang lebih luas adalah fairness yang mendekati arti kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas misalnya terdapat pada ungkapan fair price atau harga yang pas, atau fair wage atau upah yang layak. Ketika unsur atau pertimbangan moral lebih ditekankan pada pengertian keadilan dan dipandang lebih unggul daripada keadilan hukum atau legal justice semata-mata, tumbuhlah makna equality bagi justice. De Liang-Gai kemudian merumuskan ciri atau sifat adil itu, yaitu adil atau justice, bersifat hukum atau legal, sah menurut hukum atau lawful, tidak memihak atau impartial, sama hak atau equal, layak atau fair, wajar secara moral atau equitable, dan benar-benar secara moral atau righteous. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi dua macam. Yang pertama yaitu keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. B. Konsep teoritis tentang akad mudharabah. Menurut Neneng Nur Hasanah, al-qirat al-mudharabah adalah satu makna, yaitu penyerahan harta atau modal terhadap seseorang untuk diperniagakan atau digolongkan. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka atau pemodal dan yang diberi modal. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengolahkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Berdasarkan uraian para ulama, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak, di mana pihak pertama atau shahib al-mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah yang pertama shahib al-mal atau pemilik modal, yang kedua mudarib atau pengelola, yang ketiga siqat atau ijab qabul, yang keempat rasul al-mal atau modal, dan yang kelima pekerjaan dan keuntungan. Yang kedua, prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah.
Yang pertama, menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konstitusi. Yang kedua, menjamin basic needs fulfillment atau pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan amanah al-takaful al-ijma'i atau Social Economic Security Insurance, mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusia dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis di atas, maka dalam tulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua, prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah adalah keadilan distributif. Perlu adanya pengawasan yang intensif guna terselenggaranya transaksi mudharabah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak.